Mas Billy, saya akan sedikit melihat ya. Anda kan cukup lama di KPK, di KPK, pernah studi di Rotterdam gitu kan. Sebetulnya kalau saya bertanya agak luas sedikit, apa sih sebetulnya akar korupsi di Indonesia itu? Kalau saya ngelihatnya gini Pak, panjang kalau dijelaskan, tetapi kalau kamu punya waktu sedikit dan punya sedikit cara untuk bisa dilakukan, kamu bisa pilih. Menurut saya yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama politik Pak sebagai epicentrum. Politik. Politik harus dirasionalkan. Politik Indonesia nggak rasional Pak. Iya. Jadi gajinya rendah, bupati gajinya 6,4 juta, gubernur 8,5 juta, menteri 19 juta, presiden hanya 69 juta. Ongkosnya ini bisa ratusan miliar dan triliun Pak. Nggak masuk akal di sini. Akan mendorong pola korupsi yang mulai dari jual beli jabatan, pengadaan, sampai pada target kepada anak buah. Ini nggak akan selesai KPK nangkep kepala daerah kalau caranya dan pejabat politik. Dan ini mengkonfirmasi bahwa 36% kasus KPK itu politik, terkait pejabat politik. Itu pertama. Yang kedua adalah negara harus hadir dalam politik Pak, memberikan pendanaan. Indonesia itu pendanaannya hampir 0,05% dari kebutuhan minimal. Jadi padahal untuk di partai itu untuk urusan materai aja bisa ratusan miliar kalau seluruh Indonesia. Hanya beli bendera bisa miliaran. Duitnya dari mana? Maka orang politik itu kemudian mencari. Dan ketika mencari ini kan pasti bersinggungan dengan korupsi dan lain-lain. Maka negara harus mengambil alih. Maka saya mengusulkan Pak, saya nggak berwacana loh ini Pak. Saya memimpin tim politik itu, menanya setiap parpol butuhnya berapa, ketemulah itu kan. PDIP butuh 350 miliar, Golkar butuh 500 miliar per tahun untuk sewa kantor, untuk mukernas segala macam. Oke, kita tampung semuanya. Dari semua yang kita tampung semua partai, ternyata kita hanya perlu menaikkan Rp16.000 per suara. Masalah ini selesai. Oke, jadi politik harus dirasional. Jadi sumber masalah itu adalah pembiayaan politik yang cukup mahal. Pertama tadi Pak, jadi pembiayaan negara harus memadai. Yang terakhir Pak, sistem politiknya harus dibikin murah. Sistem politik kita mahal karena memilih sistem terbuka. Sistem terbuka itu walaupun kamu bukan ketua partai, bukan pengurus, nggak pernah ngurusin secara ideologi partai, asal kamu masuk dalam list calon, ya syukur-syukur bayar mahar gitu, kamu bisa dipilih. Yang terjadi orang yang punya duit, artis masuk Pak. Ketika bertarung dengan ketua parpol, ketua pengurus, kira-kira yang menang siapa Pak? Kalau artis lawan orang yang punya duit, artis yang punya duit. Artinya apa? Kapitalis di sini. Jadi orang yang punya duit dan tenar menang, dan orang yang secara ideologi membangun politik kalah. Lah lucunya orang politik kok mau justru memilih itu, di mana tidak mendesain dirinya menang. Berarti dia berpikir instan. Apakah itu mahar politik gitu kan? Nah kita harus memproporsikan. Saya melakukan kajian pilkada juga Pak, udah selesai kajian. Di pilkada itu kajiannya adalah bahwa rasa-rasanya terlalu mahal kita memilih gubernur secara langsung, karena tidak mempunyai masa yang harus dilayani dia. Kita kasih opsi di sana, opsi kayak pola pansel pimpinan KPK atau DPRD yang memilih, tapi terlalu mahal nih, karena gubernur itu untuk menjadi gubernur, survei Kemendagri itu antara 20 sampai 100 miliar rata-rata. Di berapa provinsi triliun, Pak? Yang bayar siapa? Nah justru itu. Kita bicara oligarki, disinilah oligarki terjadi. Maka kita bicara 100 miliar harus balik, dari mana gajinya cuma 8,5 juta. Upah pungut pajak paling 70 juta. Paling banter 100 juta. Maka dia harus cari tuh gimana caranya. Yang paling gede di mana Pak? Jual beli konsesi. Perizinan, hutan, jadi segala macam. Atau yang paling cepat lagi pengadaan. Tapi biasanya kalau baru dilantik dia mainnya jual beli jabatan Pak. Kepala dinas sekian, kepala sekolah SD sekian segala macam. Dan itu banyak OTT kita di sana. Nah politik ini harus segera diselesaikan. Kemudian yang kedua Pak, sebenarnya lebih kepada aspek yang itu epicentrum banget gitu kan. Birokrasi kita nggak kalah korup masalahnya. Nggak kalah korup. Karena birokrasi itu pura-pura diperintah oleh pejabat politik, dia dapatnya lebih banyak. Oh ini Bapak Pak Menteri minta sekian gitu kan. Ini birokrasinya bilang. Padahal dia cuma dapat seberapa yang dari dia minta. Birokrasi kita juga nggak kalah bejat. Cuma ini harus diperbaiki dengan pola pendekatan stick and carrot yang keras Pak. Saya senang dengan pendekatan Pak Jonan. Bagaimana KAI perhubungan dilakukan itu mesti dilakukan.
atau pola pendekatan Pak Ahok dan Pak Anies segala macam juga dilakukan. DKI digaji gede tapi mudah dipecat. Tetapi kalau sudah gaji gede lupa mecat ini yang bahaya, Pak. Nah itu kan. Stick and carrot mesti jalan. Kemudian dari sisi birokrasi, kemudian dari sisi kalau politik sudah, birokrasi sudah, yang terakhir Pak, membangun budaya. Ini yang paling nggak mudah, ini kerjaan saya tuh. Karena ini kita membuat orang menjadi tidak ingin. Jadi dia nggak korupsi bukan karena takut ditangkap, bukan karena nggak bisa. Kewenangan itu ada, tapi nggak mau saja. Loh kenapa nggak mau? Pilihan hidup saya. Loh kenapa pilihan hidup? Saya punya opsi lain, kalau jujur aku dihargai. Kalau saya punya opsi lain, saya lebih tenang kalau misalnya jujur. Nah ini kan kita lagi bertarung value nih Pak. Nah saya sangat takut dengan TWK ini mengkonfirmasi kejujuran tidak dihargai di Republik ini. Orang-orang jadi simbol integritas justru menjadi korban. Maka generasi muda akan belajar sesuatu yang berbeda. Maka tagline berani jujur hebat berubah menjadi berani jujur pecat. Itu sedih saya Pak. 16 tahun saya bangun untuk marketing itu. Tiba-tiba runtuh gara-gara tagline baru berani jujur pecat. Dan itu kerugian besar bagi KPK. Bukan sekedar nanti citranya bakal turun. Siapapun nanti orang KPK ngomong tentang integritas dan kejujuran nggak akan didengar orang. Karena integritas itu kesatuan kata dan perbuatan. Apa yang kamu omongkan beda. Orang nggak bisa lagi bermain kata-kata lagi. Orang ngelihat apa yang kamu lakukan gitu kan. Maka bahasa-bahasa istilahnya dibungkus itu tadi, pada akhirnya akan terbukti. Kamu nggak akan dipercaya lagi. Karena yang kamu lakukan akan berbeda. Termasuk pernyataannya Pak Komjen Firly yang mengatakan saatnya perang Badar melawan korupsi, KPK akan tetap berdiri sampai NKRI bersih korupsi. Itu kan retoris Pak ya. Maksudnya perang Badar itu apa? Sebagai Abu Jahal yang diperangi atau yang memerangi kan kita nggak tahu juga kan. Atau ini menurut saya permainan kata-kata. Permainan kata-kata aja. Karena sebenarnya nilai kita itu, integritas kita perwujudan dari kata-kata itu. Apa yang dihasilkan itu. Kalau kita biasa melanggar etik terus kita bicara tentang integritas dan segala macam. Nggak akan dipercaya. Dan KPK itu whiter than white Pak, harus putih daripada yang lebih putih. Ketika kita sudah mulai kusam sedikit, ditinggalkan orang. Dan ketika kita ditinggalkan nggak ada kepercayaan, informasi sulit Pak. Penyadapan makin sepi Pak. Maka modal kita adalah orang melapor. Orang melapor itu butuh syarat, aku percaya sama kamu. Untuk bisa dipercaya kita harus tunjukkan independensi dan apa yang dilaporkan dilakukan. Kemana kalau independensi itu diwujudkan dari beberapa orang dan simbol-simbol yang bisa dipercaya. Jadi jangan macam-macam dengan simbol. 75 ini simbol. Bukan 75 ini adalah orang yang gara-gara tidak lulus tes dengan pertanyaan, bukan seperti itu. Itu simbol, hati-hati dengan simbol. Tapi artinya kan yang 1.200 tetap punya integritas juga. Itu orang-orang baik Pak. Jadi itu teman-teman kita juga diseleksi itu. Jadi jangan mendikotomi kita. Tapi kita memerankan peran yang berbeda. Jadi taruhlah kamu jadi gerbong yang indah di belakang, kita lokomotifnya gitu kan. Walaupun ada lokomotif lain. Sekarang gerbong lagi dipisah dengan lokomotifnya. Dia mencari gerbong lain. Saya takut Pak, gerbong itu akan membuat tujuan yang berbeda. Dan dalam birokrasi mengganti lokomotif itu yang berbahaya. Siapa yang lokomotif itu? Ya saya nggak tahu siapa yang disiapkan untuk ini tadi. Mas Giri, jadi kalau tadi pertanyaan saya adalah, apakah mungkin sih Indonesia ini bersih dari korupsi? Mungkin Pak. Saya tuh pernah menemani mantan komisionernya Hong Kong, Tony Kwok namanya. Beliau itu jagoannya. Orang pertama dari keturunan Cina yang memimpin ICC di Hong Kong. Karena sebelumnya dipimpin oleh bule dari Inggris. Terus dia bilang, tuh susah nih saya mengeluh kayak orang Indonesia layaknya. Gimana cara memberantas korupsi? Butuh berapa lama? Dia bilang dengan jawaban yang mengagetkan Pak. Giri hanya butuh 3,5 tahun. 3,5 tahun? Wow gitu saya kaget. Terus apa yang dilakukan? Nih, pertama fungsi lembaga anti korupsi itu harus bisa menaklukkan oknum-oknum korupsi di penegak hukum. Fungsi lembaga anti korupsi itu adalah menjaga integritas penegak hukum lain. Kamu harus bisa menangani kasus korupsi kalau itu dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, pengacara, lapas penjara. Karena mereka punya kewenangan tinggi, harus ada lembaga yang mengkontrol.
ketika mereka bisa mengkontrol integritasnya, masyarakat akan percaya. Dan itu tujuan bernegara udah mulai tercapai. Karena kalau suatu negara, penjahat itu ditangani kasusnya, tidak dilindungi, itulah baru kita benar bernegara. Tetapi kalau terjadi sebaliknya, itu adalah awal-awal dari keruntuhan negara. Itu satu. Yang kedua adalah, kalau kamu punya uang, gaji pegawai negeri itu secara bagus. Kamu nggak butuh terlalu banyak orang. Bisa jadi yang dikerjakan 3 orang itu bisa dikerjakan 1 orang. Kemudian yang dilakukan berikutnya adalah jangan sampai apa istilahnya ya, lembaga anti korupsi itu tindak independen. Jadi ada 11 resep itu untuk lembaga anti korupsi biar tidak gagal. Independensi, dukungan publik, kemudian kecukupan hukum, kecukupan sumber daya, kecukupan segala macam. Karena KPK itu nggak cukup sumber dayanya. Jadi dia bayangkan, dia cerita gini si Tony Pak. Di Hong Kong nih ada 18.000 pegawai, penyidik kita 1.000 orang. 900 orang waktu itu dia cerita. Jadi rasionya 1 penyidik untuk 200 pegawai negeri. Nah, baru bisa kayak Hong Kong kamu. Dari negara yang sangat korup di tahun 70-an, Hong Kong nomor 1 sekarang di Asia. Jadi kamu pastikan rasio penyidik itu memadai. Terus saya mulai berhitung, Pak. Pegawai negeri Indonesia 4,6 juta, kalau ditambah BUMN segala macam 6 juta. Taruhlah 6 juta, rasio 200, kita butuh 30.000 penyidik. Penyidik KPK 80 paling sekarang. 80. Padahal kondisi ideal kayak Hong Kong itu butuh 30.000. Tapi kemudian ada narasi, ya kan ada polisi dan jaksa. Masalahnya dalam manajemen itu kalau suatu urusan diserahkan ke banyak lembaga, itu pada nggak tanggung jawab semuanya. Harus satu lembaga yang punya tanggung jawab. Cuma kemudian ini dimaknai seakan-akan KPK pengen sendiri. Tidak. Ini masalah manajemen. Negara ini banyak membangun lembaga baru, lupa membubarkan yang lama. Jadi masih memegang hal yang sama. Jadi kita bagi-bagi tugas saja. Saya sempat kepikiran gini bareng Pak Amin Sunaryadi, Pak. Gimana ya? Oh, solusinya gini, criminal justice system dirubah. Jaksa kamu nuntut aja semua kasus korupsi, boleh kamu tuntut. KPK menangani semua kasus korupsi. Polisi nyidik semua kasus kecuali korupsi. Bagi-bagi tugas kan enak kan? Tetapi kelihatannya sekarang polisi menangani korupsi, jaksa menangani korupsi, KPK menangani korupsi. Jadi cuma kevokalan inilah yang kemudian kadang-kadang bisa aja membuat orang tidak suka, Pak. Jadi saya dipandang sebagai orang yang tidak berwawasan kebangsaan, padahal saya sangat mencintai Republik ini dengan cara saya sendiri. Mas Giri, kalau menurut pengalaman Mas Giri, bangsa ini serius memberantas korupsi? Kalau dari sejarah ini poco-poco, Pak. Karena kalau dari sejarah itu hampir tiap 10 tahun lembaga anti korupsi dibubarkan. 57 dibubarkan, 67 bangun lagi, bubarkan 77 bangun lagi, bubarkan 87 bangun lagi, bubarkan 97 krisis, Pak. Baru sadar. Oh, ada yang salah ini. Reformasi mengamanatkan anti KKN kan. Nah, di sanalah undang-undang KPK keluar, Tipikor keluar, bikin MK, bikin PPATK segala macam. Kepemimpinan nggak boleh tersentralistik. Makanya kepemimpinannya selalu kolektif gitu kan. Disitulah kemudian KPK muncul dan ini memegang rekor, Pak. Undang-undang itu 2002 sampai sekarang masih ada 19 tahun. 19 tahun, masih hidup. Masih hidup. Jadi apakah akan kita matikan? Dan ini kalau dilihat dari sejarah itu, lembaga anti korupsi itu biasanya bagus di awal tahun, kemudian korup setelahnya, kemudian dia didukung secara politik ketika dia hanya menguntungkan politik tertentu. Tetapi begitu mengancam kekuasaan dan politik, dia akan dilawan habis-habisan. Ini pelajaran dari sejak Indonesia merdeka. Dan itu yang terjadi sekarang? Iya. Artinya ada kekuatan politik yang tidak menginginkan KPK dalam agresivitasnya untuk tetap bertahan? Lebih enaknya di bidang koruptor lah, Pak. Bukan politik lah, koruptor saja. Koruptor? Iya, dia bentuknya bisa macam-macam. Bisa politikus, bisa penegak hukum, bisa. Jadi koruptor aja saya bilang. Koruptor inilah yang tidak menghendaki KPK berumur panjang. Iya. Dan kemudian juga memunculkan dengan TWK yang penyingkiran orang-orang kritis karena seperti itu. Bisa jadi, Pak, kalau kita tarik dari sejarah itu. Karena kita di persimpangan hampir 20 tahun, 2 kali dari masa-masa lembaga anti korupsi lainnya, dan kita sudah memegang rekor. Dan ini menarik karena beberapa pendiri KPK pun sekarang sudah pendapatnya sudah mulai berbeda juga. Berbeda. Iya.
Anda kan mengalami hampir semua pimpinan KPK ya, mulai Semua. dari Pak Ruki sampai sekarang Pak Firly. Semua. Mana sih yang paling baik? Yang paling punya komitmen berantas korupsi? Punya karakter masing-masing, Pak. Oke. Periode 1 tuh punya determinasi orang-orang kuat semuanya, Pak. Pak Panggabean, Pak Amin, Pak Eri, Orang Pak kuat. Ruki, Pak Syarudin Rasul. Kuat gitu kan. Pertarungan keras di dalam tapi selesai di luar. Periode Pak Antasari terlalu kuat dibanding yang lain. Pak Antasari kena. Nah, kemudian di periode berikutnya kan diganti Pak Busro, Pak, ya, karena kasusnya. Pak Busro lumayan apa itu imbang di antara pimpinan, masyarakat sipil kuat, Pak. Harmoni dengan penegak hukum lain juga kuat sebenarnya. Kemudian di zaman Pak Abraham Samad, kan ini di masanya ada sejarah masing-masing, Pak. Soalnya nggak bisa kita bandingin. Iya. Ya. Kalau sekarang gimana posisi yang sekarang? Menurut saya apa yang dilakukan terkait TWK ini menunjukkan ketidakmampuan pimpinan melindungi anak buahnya gitu. Oh, Anda merasa tidak dilindungi oleh pimpinan? Ya semuanya di keputusan pimpinan, Pak, TWK segala Meskipun macam. Pak Firly mengatakan sudah berupaya untuk melindungi 75 orang itu. Buktinya kita tetap dipecat. Kan belum ada keputusan resmi. Ya sampai sekarang setidaknya kita tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab, Pak. Apa alasannya, Pak? Kalau dia pimpinan pengen dibantuin tugasnya, jangan dilepas. Tapi ada kepentingan apa di sini? Sudah pernah berkomunikasi dengan pihak istana untuk menyelesaikan problem ini? Saya ini siapa lah, Pak. Ya moga-moga Pak Presiden mendengarkan, tapi saya mengenal beliau karena beliau ini rajin lapor gratifikasi. Dan beliau ini champion, Pak. Champion. Bahkan memegang rekor tertinggi laporan gratifikasi 58 miliar. Dilanjutkan oleh Pak Wapres. Jadi beliau ini orang baik. Jadi harapannya beliau juga kembali, bukan berpidato kembali ya, rasanya kalau mau ulang pidato nggak pantas. Tapi saya nggak tahu karena saya bukan orang politik dan saya ini semoga beliau mendengarkan percakapan ini, Pak, dan kita bisa kembali lah, nggak berpolemik. Lelah, Pak, sebulan lebih membahas tentang polemik TWK ini. Masyarakat juga lagi susah pandemi juga. Dan kita harus membangun speed up menjadi negara maju juga. Jadi mohon kiranya Bapak Presiden bisa menggunakan kebijakan yang sebagus-bagusnya dalam nasib 75 pegawai ini. Oke, terima kasih Mas Giri. Percakapan hampir 80 menit. Matur nuwun, makasih.